Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Disimak ya Ananda. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Pertama, melalui kegiatan menyimak penjelasan terkait puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mengamati contoh-contoh puisi, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. Ketiga, dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. Keempat, dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo anak-anak, 1, 2, 3. Anak-anak hebat, ada sebuah cerita yang sangat bagus. Apakah Ananda ingin mendengarnya? Wah, bagus sekali. Sekarang mari sama-sama kita simak dan pelajari ceritanya. Selamat menyaksikan. Rara, coba kemari nak. Ada acara TV menarik yang perlu Rara lihat. Iya, Bu. Tayangan apa ini, Bu? Tayangan yang sangat inspiratif, nak. Coba Rara lihat dan pahami berita yang ditayangkan itu ya, nak. Baik, Ibu. Pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi bersama saya Mita Dwi Anggriani dalam acara Wawasan Pendidikan. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus, Sagita Lachman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan, ia mencintai kegiatan itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus.
seperti yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus, yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Sagita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Wah, kisah yang sangat inspiratif, Bu. Tapi kenapa ya, Bu? Ibu Sanggita itu lebih memilih bekerja sebagai seorang guru anak berkebutuhan khusus. Ibu Sanggita memilih bekerja sebagai guru anak berkebutuhan khusus karena pekerjaan itu adalah cita-citanya. Perlu Rara ketahui bahwasannya setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-cita itu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Rara. Cita-cita Rara ingin menjadi seorang apa, Nak? Rara ingin menjadi seorang dokter, Bu. Wah, cita-cita yang sangat bagus, Nak. Ibu ada buku puisi tentang menjadi seorang dokter. Apa yang dimaksud dengan puisi itu, Bu? Puisi adalah seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan, dan bahasanya indah, Nak. Ada beberapa contoh puisi seperti puisi tentang pendidikan, pahlawan, sahabat, alam, dan cita-citaku, serta masih banyak lagi, Nak. Wah, Rara jadi ingin tahu lebih banyak tentang puisi, Bu. Bagaimana ya, Bu, cara membuat puisi yang baik dan benar? Ketika Rara ingin membuat puisi, maka langkah-langkah yang harus Rara lakukan yaitu: pertama, menentukan tema atau gagasan pokok dan judul. Kedua, menentukan pilihan kata yang akan digunakan sesuai dengan tema. Ketiga, merangkai kata menjadi puisi yang indah. Keempat, mengembangkan gagasan utama. Dan yang kelima, membaca puisi yang telah ditulis. Jika ada kata-kata yang kurang indah, maka perbaiki kembali. Yeay, Rara sudah mengerti bagaimana cara membuat puisi yang baik dan benar, Bu. Bagus sekali, Nak. Ibu ada satu contoh puisi tentang cita-cita menjadi seorang dokter. Coba Rara baca ya, Nak. Baik, Bu. Cita-citaku. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-cita itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sudah Rara baca, Bu? Bagus sekali, anakku. Ayo duduk kembali, Nak. Apakah Rara tahu apa makna dari puisi yang Rara baca tadi, Nak? Maknanya, kita harus berusaha mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan. Seperti cita-cita Rara yang ingin menjadi seorang dokter. Cita-cita menjadi seorang dokter adalah cita-cita yang sangat mulia, karena kita dapat membantu dan menyembuhkan orang yang sedang sakit. Dan jika kita ingin menjadi seorang dokter, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah benar begitu, Bu? Wah, benar sekali, Nak. Apakah Rara tahu? Dokter tidak hanya mengobati manusia saja, akan tetapi ada juga dokter yang bertugas untuk menyembuhkan hewan. Dokter itu disebut juga dengan dokter hewan, Nak. Apa yang harus kita ketahui
Untuk menjadi dokter hewan, salah satunya kita harus mengetahui daur hidup hewan, Nak. Daur hidup hewan itu apa, Bu? Dan apa saja contohnya? Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Selanjutnya, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, lalat, dan juga nyamuk. Selanjutnya, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, belalang, dan jangkrik. Selanjutnya, ada 4 contoh daur hidup hewan. Pertama, daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kita ulangi sekali lagi daur hidup katak ya. Katak bertelur, menetas menjadi berudu, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor, katak dewasa. Sampai di sini, apakah Rara mengerti, Nak? Rara sudah mulai mengerti, Bu. Bagus sekali. Sebelumnya, kita sudah mengetahui daur hidup katak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan 3 contoh daur hidup hewan lainnya, seperti daur hidup kecoa, capung, dan juga daur hidup nyamuk. Sekarang coba Rara simak ya. Baik, Bu. Selanjutnya, daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya, daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Selanjutnya, daur hidup nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Daur hidupnya dimulai dari telur nyamuk. Telur nyamuk menjadi jentik-jentik, jentik-jentik menjadi pupa, dan pupa menjadi nyamuk. Kemudian nyamuk bertelur.
Apakah Rara sudah mengerti, Nak? Sudah, Bu. Terima kasih, Ibu. Banyak sekali pengetahuan yang telah Rara dapatkan hari ini. Anak-anak hebat, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang puisi cita-citaku dan daur hidup hewan. Selanjutnya, silakan Ananda kerjakan soal latihan berikut ini. Wah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan bukan? Semoga Anda semua paham ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.